Ini adalah jaket terbaru dari mereknya Nomaden, dan jaket ini punya beberapa fitur unik dan agak beda aja dengan jaket-jaket puffer yang ada di brand-brand lain. Akan gue sebutin juga kelebihan kekurangan dari jaket Nomaden Adonara Ionic Thermal ini. Oh, hai! Selamat datang lagi channel gue Bang IQ TV. Sekarang gue lagi di puncak Gunung Gede dan gue lagi melimpir ke pinggir-pinggir karena memang di Tugu seperti biasa, kalau di Tugu itu selalu ramai yang foto-foto. Terus gue pengennya itu ngeliatin background yang di belakang, background puncak Pangrangonya. Cuman lu lihat sendiri aja, lagi dikasih tembok kayak gini. Jadi gue nyari tempat yang enak aja untuk nge-review jaket ini. Ini jaket terbaru dari mereknya Nomaden, serinya Adonara Ionic Thermal. Setelah gue pernah nge-review jaket puffer dari Nomaden juga dulu, serinya Tobasa, itu untuk yang jaket bulu angsanya. Kalau ini bukan jaket bulu angsa, ini jaket dengan isian dalam itu pakai halusin silikon, kayak semacam Dacron gitu, cuman lebih bagus untuk kualitasnya. Dan untuk isiannya itu 8 oz untuk halusin silikon yang ada di dalam, jadi terasa tebal. Untuk angka 8 oz untuk menahan dingin di Surken kemarin, tidur dan berkegiatan sampai ke puncak ini terasa aman banget lah. Nanti gue jelasin itu di bagian testimoni dan di bagian kelebihan dan kekurangan dari jaket ini. Sekarang gue akan kasih tahu dulu fitur-fitur, bahan dan lain-lain yang ada di jaket terbaru dari Nomaden ini. Harga dari jaket ini gue dapat bocoran di kisaran 400 ribuan. Terus untuk pilihan warnanya itu ada 3 kalau nggak salah. Ada warna orange yang gue pakai ini, terus ada warna hijau, terus ada warna marun. Nah, untuk lu yang suka warna-warna gelap, mungkin pilih warna marun aja. Kalau gue sih ketika kemarin ngelihat 3 warna, gue pilih warna orange ini. Karena dari ketiga warna tersebut, gue lebih selera ke warna orange ini sih. Jaket ini punya 3 layering sesuai nama dari artikelnya. Di dalam jaket ini ada bahan thermalnya, terus ada isian halusin silikon, terus di bagian luarnya ini pakai bahan premium water repellent. Ketika lu lihat secara detail, bahannya itu terasa lembut, nggak terlalu tebal, dan halus aja ketika dipegang di sini. Jadi full nih bahannya, pakai bahan premium water repellent dari depan sampai bagian belakang sini. Dan ketika semalam itu gerimis, gua di dalam tenda nyobain jaket Adonara dari Nomaden di Surken. Lagi hujan. Nah, hujan gerimis. Biasanya sih kalau udah hujan gini sih nggak dingin banget, tapi tadi pas sore-sore datang sih udah mulai dingin. Kita lihat nanti. Sebetulnya gue bawa 2 jaket inner ini dan jaket waterproofnya. Kalau untuk tidur biasanya gue pakai jaket insulasi kayak gini aja. Dipaksa untuk buang air kecil keluar dan nggak bawa payung ataupun ponco, tapi masih gerimis, jadi gue maksain aja kencing keluar. Tapi karena bahan jaket ini water repellent ya, jadi nggak tembus sama sekali, jadi kayak semacam daun talas aja ketika ada air yang nempel ke bahan outer dari jaket ini, karena sesuai namanya premium water repellent. Jadi untuk kondisi hujan-hujan yang ringan intensitasnya atau hujan-hujan gerimis masih aman menggunakan jaket ini. Tapi kalau untuk menahan hujan yang deras dengan intensitas yang tinggi, enggak gua sarankan, karena ini bukan jaket yang waterproof. Ini termasuk dalam kategori jaket mid layer, jadi untuk menghangatkan di dalam tenda ataupun menjaga suhu badan lu di bagian dalam. Sekarang kita lanjut ke bagian fitur-fitur dari jaket ini. Jaket ini di bagian hoodie-nya itu sebetulnya kayak semacam gorpcore, tapi gue bilangnya sih semi gorpcore karena untuk di bagian kerahnya nggak terlalu tinggi sebetulnya nih. Kalau gorpcore itu bener-bener nyampe atas banget. Kalau jaket ini di bagian hoodie-nya masih bisa dipakai dengan mudah kayak gini tanpa harus membuka si resletingnya. Biasanya kalau jaket yang gorpcore itu harus dibuka resleting sedikit di bagian atas ini, baru lu bisa pakai bagian hoodie-nya. Dan di bagian kanan sini ada adjustable strap, jadi tinggal lu kencengin aja, entah itu di kanan dan kiri sesuai dengan kebutuhan. Dan di sini ada tali lagi, tinggal lu tarik juga di sini. Jadi talinya itu enggak tersisa banyak di bagian atas sini. Sisaan panjang dari tali elastisnya itu di bagian bawah karena memang di sini ada talinya. Dan biasanya untuk hoodie-hoodie di jaket Gorpcore itu ada adjustable strap lagi di bagian belakangnya. Kalau ini enggak ada. Tuh.
Untuk pengencangan di bagian hoodie-nya itu hanya di kanan dan di kiri aja. Dan lapisan dalam hoodie-nya itu nggak ada bahan thermalnya, hanya kain kayak gini aja. Tapi kain ini sih gesekan-gesekannya itu terasa sedikit gesekan hangat lah, ada sedikit gesekan hangat lah. Jadi walaupun gua nggak pakai kupluk, ya udah terasa hangat aja dengan hanya memakai hoodie di sini. Termasuk bagian sini pun nggak ada bahan fleece atau bulu-bulu gitu, tapi pakai bahan kain yang tadi dan masih terasa aman nih di sepanjang perjalanan summit tadi. Ya mengingat untuk summit ke Gunung Gede ini durasinya nggak terlalu panjang ya, dan tertutup juga. Biasanya sih dengan bahan-bahan kayak gini, ketika kemarin gua ke summit ke Gunung Rinjani pun pakai bahan-bahan yang kayak gini juga dan terasa aman untuk proses penghangatan di bagian kepala gua. Sekarang kita lanjut ke fitur-fitur bagian depan jaketnya. Seperti yang lihat di sini. Di sini tali yang tadi ya. Terus di bagian dadanya ini ada logo Nomaden. Terus di bagian dadanya ini ada satu saku kecil. Satu saku kecil ini kemungkinannya nggak cukup untuk handphone sih. Oh cukup ternyata nih. Karena agak panjang nih di sini nih. Terus di bagian bawahnya masih ada dua saku lagi di bagian kiri dan di bagian kanan. Di bagian resletingnya udah pakai mereknya Kakak ya, jadi memang udah bagus untuk kualitasnya. Jadi untuk pemakai jangka panjang untuk mereknya Kakak kayak gini sih biasanya lebih awet. Terus di bagian pinggangnya di sini hanya ada satu adjustable strap di bagian sebelah kiri aja. Tinggal lu kencengin untuk mengurangi celah angin yang nantinya masuk dari bagian pinggang bawah lo. Dan seperti yang gua bilang tadi, untuk desain yang ada di jaket ini berbeda dengan beberapa brand yang memang sekarang lagi berlomba-lomba bikin jaket puffer gitu. Mungkin ada yang gorpcore juga untuk puffernya. Biasanya polanya itu ya ruas-ruas kecil yang seperti yang kita sering lihat. Kalau ini punya desain yang beda. Untuk ruas-ruas di masing-masing sekatnya ini agak gede aja untuk jaket ini. Dan dari lengannya pun terasa punya desain yang berbeda nih. Jadi dari bagian atas ini gede, ke bagian tengah agak menyempit. Terus ke bagian ujung lengannya agak lebar juga. Dan di ujung lengannya yang tadi gue bilang berbeda dengan jaket-jaket puffer lainnya, nggak ada bahan velcro sama sekali. Jadi lu sebetulnya nggak perlu repot-repot mengatur pengencangan di bagian velcro-nya, karena memang udah pas dari sananya, tapi nggak sempit nih. Terasa lebih lebar aja di bagian ujung lengannya, entah itu di bagian kanan dan di bagian kiri sini. Tadi kan gue bilang di bagian lengan sini agak menyempit nih. Pertama kali gue pakai jaket ini, ketika gue coba bergerak pakai jaket ini, tangan gue agak dilipat kayak gini, ini terasa sempit nih di bagian lengan sini. Terasa sempit, tapi ketika dipakai berjam-jam, ketika dipakai tidur semalam, sampai ke puncak ini sih udah mulai terbiasa aja, nggak terasa sempit lagi di bagian lengan bagian tengah sini. Jadi udah mulai terbiasa kayaknya nih badan gua ditempel oleh jaket ini. Awal-awal doang tuh kerasa sempit di bagian lengan kanan ataupun lengan kiri sini. Mungkin gua bakal pilih size L ketika nanti mau sikat jaket ini, tapi ternyata ketika udah terbiasa mah ya udah normal aja terasanya. Karena jaket ini pakai bahan halusin silikon 8 oz, jadi jaket ini tuh terasa tebal nih. Ada beberapa jaket-jaket mid layer kayak gini yang memang pakai bahan-bahan bulu angsa atau pakai bahan-bahan sintetis atau dakron, itu ya terasa biasa aja. Kalau ini sih yang gua rasain di sini terasa tebal, karena memang yang tadi gua bilang juga jaket ini punya 3 lapisan. Ada lapisan water repellent premiumnya, terus di bagian itu punya isian halusin silikon 8 oz, di bagian dalamnya ada kain dan ada bahan thermal juga. Jadi terasa tebel lah, agak beda dengan beberapa jaket mid layer yang pernah gua rasain. Apalagi ketika dirasainnya di bagian lengan sini, udah mah polanya itu rapet ya, mengurangi angin masuk di bagian lengan sini. Ya ditambah dengan 8 oz halusin silikon, jadi terasa tebel aja untuk pemakaian jaket ini di sepanjang jalur Gunung Gede ini. Dan yang gua perhatiin sih ada peningkatan kualitas yang bagus dari Nomaden nih. Karena ketika gua ngelihat spesifikasinya pun, untuk jahitan yang ada di jaket terbarunya ini pakai metode quilting, jadi bener-bener rapih terasanya. Jadi model jahitan-jahitan di bagian lengan sini nih, ini jahitan-jahitan sini ke atas, terus di bagian depan dan di bagian belakang. Ketika pertama kali gua nerima jaket ini, terasa jaket mahal aja untuk kualitas yang dihasilkan oleh keseluruhan bagian jaket ini. Jadi gue seneng sih
kalau memang ada brand yang memang selalu meningkatkan kualitasnya di produk-produk terbarunya. Makanya jangan heran ketika lu mungkin punya jaket-jaket nomaden yang sebelum-sebelumnya, ketika nantinya lu punya jaket ini, terasa tuh untuk perbedaan kualitas yang ada di jaket terbarunya ini. Tentunya lebih bagus lah untuk kualitasnya. Untuk berat jaket ini kurang lebih di 550 gram yang ditulis oleh Nomaden, tapi nanti akan gua timbang ulang di bawah untuk ukuran M kayak gini. Bisa lihat aja tuh udah gua timbang beratnya sekian. Oke, gua coba buka jaketnya. Nah, ini posisinya lagi lancar nih resletingnya, tapi kadang ketika gua tidur terus pengen ngebuka karena memang terasa agak panas di bagian dalam, kadang si resletingnya ini terhambat, tidak lancar karena si resletingnya tuh nyangkut-nyangkut ke bahan lapisan yang berwarna orange di bagian dalamnya ini nih. Sesekali gua rasain lah, tapi ini kebetulan lagi lancar aja. Oke, di bagian dalamnya kayak gini untuk jaketnya. Di bagian kanan dan di bagian kiri ini ada lapisan kain lagi, terasa bagus nih untuk kainnya. Terus di sini ada saku di sebelah kanan. Terus sebelah kiri nggak ada saku. Dan thermalnya di sebelah mana bang? Sebetulnya biasanya itu kan untuk bahan thermalnya itu paling luar di bagian dalam, yang mana langsung nempel ke badan lu nantinya. Kalau jaket ini punya konsep yang beda. Untuk contoh jenis thermalnya kayak gini nih. Untuk contoh jenis thermalnya kayak gini. Nah thermalnya itu sebetulnya ada di balik bahan kain yang ada di sini. Kalau nggak salah sih dia ngambil referensi di brand luar juga untuk penempatannya itu tetap yang nempel ke badan lo itu untuk bahan kainnya di sini, bahan thermalnya ada di bagian dalam. Nah, untuk proses penghangatan di jaket ini ketika semalam gua pakai tidur di Surya Kencana dan berkegiatan di Surya Kencana juga dan sampai ke puncak Gunung Gede ini terasa puas sih gua ngerasainnya. Karena memang biasanya gue pakai jaket sintetis kayak gini, di bagian isian dalamnya itu yang isiannya paling 3 oz atau 4 oz gitu. Ini 8 oz, jadi terasa wajar banget kenapa akhirnya hangat ketika gue tidur di dalam tenda. Bahkan sesekali terasa gerah gitu ketika gue tidur semalaman. Karena di sini bukan hanya halusin silikonnya aja yang mempertahankan panas tubuh gue, tapi dijaga konsistensi panas suhu tubuh gua pun oleh bahan ionic thermal yang ada di dalam jaketnya. Jadi kerjasama tuh antara bahan ionic thermal dan bahan halusin silikon 8 oz-nya. Jadi terasa wajar banget kenapa akhirnya semalam aman gua tidur pakai jaket ini, terasa hangat, bahkan sesekali terasa gerah. Mungkin semalam kondisi Surken itu di suhu 5 kali ya, 5 ke atas, 5 derajat Celcius atau 6 mungkin ya, karena memang semalam itu agak gerimis dan kabut tebal udah mulai naik dari jam 8 malam lah. Jadi lumayan kerasa dingin juga ketika gua buang air kecil keluar. Tapi balik lagi untuk proses penghangatan menggunakan jaket ini terasa maksimal lah. Dan ada satu fitur lagi sebetulnya yang disebutkan oleh Nomaden di deskripsi jaket ini, khususnya di bahan ionic thermal yang ada di jaket ini. Jadi bahan ionic thermalnya itu selain ngejaga kestabilan suhu badan lu, kan badan lu itu mengeluarkan panas ya. Nah panas yang dikeluarkan oleh badan lu itu dijaga kestabilannya biar nggak keluar, biar di dalam aja, agar badan lu itu terasa hangat. Tapi selain fungsi itu, untuk ionic thermal ini tidak ngebuat lu mudah dehidrasi. Untuk ionic thermal ini itu salah satu fitur yang unik sih menurut gua. Dan ketika tadi gua jalan dari Surken ke atas pun sih, ya gua sih nggak terlalu memperhatikan gua mudah dehidrasi atau enggak sih. Tapi di sepanjang perjalanan tadi ya memang gua nggak banyak minum juga sih. Tapi seenggaknya itu fitur yang diharapkan oleh Nomaden di bagian ionic thermalnya. Lu tidak mudah untuk merasa dehidrasi ketika pakai jaket ini. Ya semoga ketika nanti gue ke beberapa gunung, gue akan fokus tuh untuk merasakan fungsi dari ionic thermal itu. Sekarang gue akan ngebahas limit temperatur yang ada di jaket ini. Yang ditulis oleh Nomaden di jaket ini limit temperaturnya itu sampai minus 2 derajat Celcius. Tapi untuk comfort range-nya nggak ditulis. Biasanya untuk jaket-jaket dengan spesifikasi kayak gini sih masih nyaman ketika lo pakai di 5 derajat Celcius, di 4 atau di 3 derajat Celcius biasanya masih terasa nyaman. Oke, sekarang gua akan ngomongin kelebihan dan kekurangan yang gua rasain ketika gua nyobain jaket terbaru dari Nomaden ini. Kelebihan yang pertama,
yang tadi gua bilang juga, kerapihan jahitan yang ada di sini itu terasa beda dibandingkan jaket-jaket Nomaden yang sebelum-sebelumnya, karena di deskripsi produknya pun disebut bahwa untuk kualitas jahitannya ini udah pakai metode quilting, jadi lebih bagus dan lebih rapih juga. Dan memang terasa beda dengan jaket-jaket Nomaden yang sebelumnya. Terasa jaket mahal lah, mengingat harga dari jaket ini ya 400 ribuan aja. Kelebihan yang berikutnya, bahan outernya ini udah water repellent. Ketika semalam gua keluar tenda di kondisi hujan gerimis, dan ketika gua buang air kecil, itu ya terasa tuh efek daun talas di jaket-jaketnya. Jadi tidak mudah untuk tembus lah jaket ini ketika ditetesi hujan-hujan gerimis. Tapi ya itu berguna untuk hujan-hujan gerimis aja, tidak untuk hujan-hujan yang deras, karena bahan outernya hanya water repellent aja, bukan waterproof. Kelebihan yang berikutnya yang paling gua rasain sih di proses insulasi yang ada di jaket ini. Gua ngerasain proses insulasinya itu ketika tidur semalaman pakai jaket ini sih. Karena ketika dipakai jalan dari surken ke atas itu kan udah kecampur oleh suhu badan gua yang meningkat, karena memang badan gua udah panas juga. Tapi kalau semalaman di dalam tenda itu terasa tuh untuk proses insulasi atau proses penghangatan di dalam jaket ini. Yang tadi gua bilang, yang menghangatkan dan menjaga suhu badan gua tetap hangat dan stabil di bagian dalam itu ya kerjasama antara bahan halusin silikon 8 oz-nya dengan bahan ionic thermalnya. Jadi kerjasama tersebut sih menghasilkan tidur yang nyaman semalam pakai jaket ini di dalam tenda. Karena semalam itu kondisinya dingin, kabut juga udah naik, tapi ya gue nyenyak aja tidur menggunakan jaket ini. Kelebihan yang berikutnya, ketika Nomaden mengeluarkan jaket ini, ya nggak ikut-ikutan sih dengan brand-brand lain, yang mana brand-brand lain itu lagi berlomba-lomba membuat jaket puffer itu yang ruasnya kecil-kecil itu. Tapi di jaket Nomaden terbaru ini punya desain yang berbeda. Untuk ruas-ruasnya pun terasa lebih jauh. Untuk tampilan jaket yang dihasilkan pun terasa berbeda juga di sini. Kelebihan yang terakhir, di bagian ujung lengannya lu nggak perlu repot-repot mengatur lingkar lengannya, karena memang ketika dipakai kayak gini pun terasa pas aja, nggak mudah ngangkat ke bagian atas ataupun terlalu offset ke bagian lengan depan. Jadi di bagian lengannya punya desain yang berbeda dan ya ujung-ujungnya terasa nyaman juga. Sekarang gue akan ngomongin kekurangan yang ada di jaket ini. Kekurangan yang pertama adalah di pola di bagian lengannya ini. Ketika awal-awal gue pakai jaket ini di rumah dan ketika gue perhatikan di bagian lengannya, terasa sempit. Agak kaku aja ketika gue melipat tangan gue, entah itu yang kanan ataupun yang kiri. Tapi ketika gua pakai berjam-jam tidur di dalam tenda dan gua pakai summit dari surken ke atas, terasanya normal aja. Mungkin udah terbiasa kali ya badan gua menggunakan jaket ini. Yang pasti ketika nantinya lu pakai jaket ini, jangan kaget aja di bagian pola lengannya itu terasa rapat lah di bagian kanan ataupun di bagian kiri sini. Kekurangan yang berikutnya, untuk jaket ini sih nggak dilabeli jaket Gorpcore ya. Tapi kalau memang tujuannya untuk jaket Gorpcore, agak nanggung aja di bagian hoodie-nya. Karena gue bilangnya mungkin semi Gorpcore ya. Di bagian kerahnya ini nggak terlalu begitu nutup. Terus di bagian belakangnya ini nggak ada adjustable strap juga. Jadi gue bisa katakan sih jaket ini ya semi Gorpcore aja. Kekurangan yang berikutnya, ketika gue bandingkan dengan jaket-jaket mid-layer yang gue punya di rumah, ketika pakai jaket ini terasa jaket yang tebal. Karena jaket ini kan punya 3 layering yang tadi gue sebutin di awal juga. Jadi kalau memang lu tidak terlalu nyaman pakai jaket yang terasa tebal kayak gini, ya mungkin ini kurang cocok. Tapi kalau memang lu terbiasa dan oke-oke aja menggunakan jaket yang terasa tebal ini, apalagi di bagian kanan dan kiri sini terasa tuh untuk tebalnya, ya ini pilihan yang tepat buat lu. Tapi sih ujung-ujungnya yang harus lu utamakan sih kehangatan jaket ini sih. Kalau masalah tebal dan enggak sih tinggal selera. Yang perlu lu pastikan jaket ini hangat atau enggak. Ya di sepanjang perjalanan ini proses penghangatannya terasa maksimal aja. Kekurangan yang berikutnya, resleting utama di bagian atasnya ini kadang terasa macet-macet. Macetnya itu gara-gara nyangkut ke bahan yang ada di dalam sini yang berwarna orange. Kadang lancar tapi kebanyakannya nyelip-nyelip aja. Apalagi ketika posisi tidur, ketika terasa gerah, gua pengen buka ya suka terasa macet lah. Tentunya bukan karena kualitas resletingnya, karena untuk resleting udah pakai kakak, tapi gara-gara suka nyelip-nyelip aja ke kain yang ada di sini. Kekurangan yang terakhir, ketika di ujung lengan tadi gua masukkan ke list kelebihan karena gua ngerasa suka aja. Tapi untuk lu yang nggak terlalu suka polos kayak gini, artinya nggak ada velcro untuk mengatur
lingkaran di bagian lengannya. Ya untuk jaket ini di bagian ujung lengannya nggak ada bahan velcro untuk pengencangan di ujung lengan jaket ini. Oke, itu dia untuk review dan tes jaket Nomaden terbaru ini, serinya Adonara Ioniq Thermal. Udah gue sebutin untuk kelebihan dan kekurangan dari jaket ini, silahkan lu pertimbangkan aja. Oke, kalau emang lu suka dengan video ini silahkan di like sama di share. Kalau emang lu suka dengan channel ini silahkan di subscribe aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.